Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu mendapatkan perlindungannya, terutama dari pandemik wabah virus COVID-19 ini semoga segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi PKN bab terakhir ini tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terdapat 3 makna penting. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kemudian menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta harmonis untuk hidup berdampingan. Kemudian makna yang ketiga, makna persatuan itu menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Konsep persatuan yang dianut Indonesia meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan atau yang kita kenal dengan Trigatra. Kemudian juga ada aspek sosial atau konsep sosial atau yang kita kenal dengan Pancagatra. Kemudian kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Nah, bulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara. Konsep persatuan bangsa dalam aspek wilayah, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, negara Indonesia ini negara kepulauan atau archipelago, yang pengertiannya adalah suatu wilayah kelautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kemudian juga konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan perangkat. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Perwujudan konsep persatuan bangsa dalam aspek sosial. Yang pertama, perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, atau ini kita kenal dengan aspek Pancagatra. Kewujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Ini ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini merupakan faktor pengikat dan perekat sehingga persatuan dan kesatuan ini terjalin utuh sampai saat ini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Saka Merah Putih yang setiap hari Senin kita ibarkan. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda. Nah, inilah faktor integratif sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Kemudian substansi yang ada dalam persatuan dan kesatuan, jadi integrasi nasional sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Nasionalisme ini sebuah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Kemudian patriotisme, ini rela berkorban ya, demi tanah air. Ini substansi yang ada dalam persatuan. Kemudian konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal yang dirumuskan oleh PPKI
Ini merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sebuah sumpah anak bangsa, atau kita kenal sekarang dengan sebutan Sumpah Pemuda. Nah, faktor pendorong dan penghambat persatuan, yang pertama Sumpah Pemuda ini sebagai faktor pendorong, kemudian Pancasila sebagai ideologi ini juga sebagai pendorong, dan yang tiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ada juga faktor penghambat, diantaranya adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Beragam suku, bangsa, dan agamanya ini merupakan penghambat. Kemudian juga letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau. Kemudian muncul gejala etnosentrisme, rasa kesukuan yang tinggi, sehingga menganggap suku yang lain itu lebih rendah daripada sukunya. Kemudian melemahnya nilai budaya bangsa, pembangunan yang tidak merata, ini juga termasuk penghambat. Kemudian perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, diantaranya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga atau masyarakat sekitar kita. Kemudian menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai, menghormati pendapat, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi